Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ba'd. Pertama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat, para keluarga, para tabi'in, para ulama dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Marilah kita membuka lanjutan bacaan kitab ini dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di adab buang air besar ataupun buang air kecil ini di poin yang keempat, yaitu larangan untuk buang air kecil ataupun buang air besar di zillun, yaitu tempat berteduhnya manusia. Yaitu wa yajtanibul baula wal ghaid aula, itu untuk menghindari buang air kecil di tempat berteduh tadi, wal ghaid aula, terutama buang air besar di tempat berteduh itu. Fi zillin nas, yaitu tempat berteduhnya manusia. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul mala'ina ats-tsalatsa, jauhilah kalian tempat orang itu suka melaknat orang, yaitu 3 tempat kalau di sini. Al-mala'in, yaitu yang pertama al-biraza fil mawarid, yaitu buang air besar, tempat orang buang air besar di saluran air. Kemudian waqari'atit tariq, yaitu di tengah-tengah jalan. Kemudian wazilli, dan tempat berteduhnya manusia. Jadi ini sudah jelas seperti yang kemarin juga kita bahas. Biasa tempat-tempat seperti ini, kalau seandainya orang merasakan atau mencium bau air kencing maupun bau air besar, itu selalu ngomel atau melaknat orang siapapun yang kencing tersebut. Jadi kalau kita lewat tempat yang biasa kita duduk, misalkan tempat-tempat di nongkrong, ada bau pipis, ada bau BAB, ada, itu selalu ini bau sekali nih pipis ini, kurang ajar sekali yang pipis ini, kurang ajar sekali yang buang air besar di sini. Nah, ini biasa tempat-tempat orang suka mencela atau melaknat orang lain. Karena itu, gara-gara itu, jangan-jangan sampai seperti itu kita dilaknat oleh orang lain. Rawahu Abu Daud, dan ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian dikatakan juga di sini qilal al-mawadi'ul lati yaruddun nas, yaitu tempat orang biasa mengambil air, manusia mengambil air, ilaiha, kepadanya. Jadi orang tempat mengambil air, kemudian ada bau sekitarnya, ada bau buang air besar, ada orang buang air besar, kemudian ada orang buang air kecil, ya. Kemudian bau lah di sana. Waqila torkul ma, yaitu tempat jalannya air. Waqariatul tariq, di tengah-tengah tengah-tengah jalan. A'lahu, atau di awal-awal jalan. Waqila sadrahu, di tengah-tengah jalan juga. Waqila ma baraja minhu, atau tempat-tempat yang nampak, yang nonjol di sana itu, yang biasa orang pakai jalan, kemudian biasa orang pakai untuk duduk, biasa pakai orang untuk
bersendagara. Wa mawadi'us syams fi syita, itu tempat adanya matahari, di musim dingin, asyita. Jadi kalau ada di musim dingin kan itu jarang mataharinya. Jadi kalau ada matahari di sana, ya di sana orang nyari gitu, di musim dingin untuk memanaskan dirinya. Jangan sampai kita di musim dingin di luar negeri ya. Musim dingin kita buang air kecil, buang air besar di sana. Karena tempat berdirinya orang, tempat duduknya orang jadinya. Kama wadi'iz zilli fi shaif, seperti tempat berteduh di musim panas. Jadi kalau ada musim panas, lagi panas, ada tempat berteduh, otomatis banyak orang kumpul di sana. Jadi kita untuk menghindari buang air kecil di sana, jauh-jauh. Wa yahrumul baula 'alal qabri, kita juga diharamkan untuk buang air kecil di atas kubur. Kama yahrumul julus alaihi, sama juga haramnya kita duduk di atas kubur tersebut. Jadi kalau kita pergi ziarah kubur, kita dilarang untuk duduk di atas kuburnya. Jadi di pinggirnya saja. Bahkan kalau orang mau ziarah kubur itu cukup berdiri aja dulu. Anda kadang berdiri dari jauh mendoakan. Insya Allah didengar. Tapi kita kebanyakan orang jalan biasa aja. Kalau bukan kuburan keluarga ya biasa aja jalan sana, duduk-duduk. Misalkan ada tengah-tengah kuburan keluarga kita, tapi di kuburan itu kita pakai tempat duduk. Di sana karena rame-rame duduk di sana ngumpul. Jadi kita hindari. Walaupun seandainya kita banyak, tetap harus hindari kuburan yang masih ada tandanya itu. Kecuali sudah hilang tandanya, kita nggak tahu ada kuburan apa enggak. Tapi jangan sampai duduk di atas kuburan orang, walaupun bukan kuburan keluarga kita. Jadi kita hindari itu. Ya di pinggirnya saja, di pinggir-pinggir. Walaupun jalan, di pinggir. Itu untuk menghormati kuburan. Dan itu diharamkan bagi kita untuk duduk di atas kuburan. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW. Wa kadza yahrumul baula fil masjid wa in kana fi ina'in 'ala ar-razi al-muftabih. Dan kita juga diharamkan untuk buang air kecil di masjid. Wa in kana fi ina, walaupun di dalam wadah. Misalkan kita masih di pekarangan masjid, tempat orang sholat, kita buang air kecil walaupun dengan ditada dengan wadah. Dan kita buang air kecil pakai botol, tapi dalam masjid itu tetap diharamkan. Nah, maka juga toilet juga, kebetulan kita insyaallah kita akan renovasi masjid atau bangun masjid, ya kita tetap perhatikan letak. Makanya di Masjidil Haram itu toiletnya di luar aja, di masjid-masjid di luar. Tidak ada di dalam masjid itu, walaupun ada bangunan toilet, karena dilarang. Takutnya orang menghadap WC itu kita mau sholat menghadap toilet tersebut. Jadi kita bangun masjid, kita harus di luar, tidak bisa di dalam masjid. Lebih bagus kalau masjid-masjid yang pisah dengan bangunan masjidnya, agak dipisah. Walaupun digabung tapi dia di bagian luar. Dan tidak sampai orang ketika sujud menghadap toilet tersebut tanpa penghalang tembok. Misalkan di belakang ini ada toilet, masih bisa. Asalkan ada tembok yang menghalanginya. Tapi kalau langsung orang bersujud menghadap toilet itu nggak bisa. Kemarin juga kita punya WC di sini, itu sudah termasuk di dalam masjid. Dalam masjid walaupun tidak kita menghadap sana. Takutnya keluar bau juga orang lagi sholat di sana. Alhamdulillah kita sudah membongkarnya, kita pindah keluar. Kalau sini, alhamdulillah kita nggak sampai menghadap toilet itu, karena di luar dan hadap kita ke sana. Kalau kemarin, memang kalau kita ada juga bau-bau itu kalau kita sholat di sana, apalagi pas puasa itu. Coba nanyain ibu-ibu itu,
ada keluar bau-bau toilet itu. Nah, ini yang makanya dilarang kita untuk buang air besar di dalam masjid, walaupun dalam WC. Jadi kita hindari untuk bangun masjid yang ada toiletnya di dalam. Ini menurut pendapat yang rajih yang difatwakan dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau orang yang ikut mazhab Syafi'i, maka tidak akan ditemukan toiletnya di dalam WC, di dalam masjid. Kalau kita menghadap, kemudian dekat tempat kita sholat ada toilet, ini bau-bau itu mengganggu orang sholat. Wa yakrahul baula qa'iman illa li uzrin, dan dimakruhkan untuk buang air besar secara berdiri. Secara berdiri. Jadi kita kecuali illa li uzrin. Banyak toilet-toilet yang di tempat-tempat umum, tempatnya berdiri. Kalau seandainya itu cuman itu toiletnya, ya itu namanya uzur, tidak ada toilet lain. Tapi kalau ada toilet yang bisa kita duduk, kita utamakan yang duduk tersebut. Jadi yang berdiri misalkan juga kalau duduk nggak bisa, ini bisa pakai celana. Kalau kita pakai celana lepas, kalau kita berdiri justru kena nih. Kalau duduk susah. Kalau berdiri bisa. Seperti WC-WC yang berdiri itu. Jadi tempat-tempat umum ada toilet yang berdiri untuk laki-laki, kecuali yang perempuan. Makanya kalau para syekh-syekh, kiai-kiai itu lebih senang pakai sarung, karena tidak ada halangan mereka untuk buang air kecil itu secara berdiri. Pasti duduk, tinggal buka aja sarungnya, enak. Tinggal buka, duduk. Lain kalau kita pakai celana itu susah itu kalau kita mau duduk. Justru susah sekali kalau mau buang air kecil dengan ketika menggunakan celana. Tapi kalau seandainya mudah bisa kita duduk nggak ada masalah, itu diutamakan. Itu namanya uzur, tidak ada masalah. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'alahu liuzur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dilihat oleh sahabat itu kencing berdiri. Ini ada dalilnya bahwa para sahabat, ada seorang sahabat yang melihat Nabi pernah pipis cara berdiri ketika di Madinah. Ada dalilnya itu. Jadi, ini sebagai dalil. Tapi selebihnya Nabi mengatakan larangan untuk membuang air kecil secara berdiri. Mungkin beliau waktu itu lagi dalam keadaan terpaksa, maka berdiri. Ini sebagai dalil bolehnya, hanya dimakruhkannya ketika kencing berdiri itu. Kita hindari aja semampu kita untuk melaksanakan agar tidak masih. Apa artinya makruh? Makruh itu artinya karoha. Dari kata karoha, yakrahu makruh. Karoha itu artinya membenci. Kemudian makruh itu kata bendanya, isimnya. Kalau di bahasa Inggris namanya gerund. Nama gerund, Pak. Teturnya gerund. Itu kata kerja yang menjadi kata benda. Jadi itu artinya adalah membenci. Jadi kalau ada hukumnya makruh, itu artinya adalah dibenci gitu ya. Bukan boleh. Tapi maksudnya adalah dibenci. Jangan banyak-banyak kita melakukan hal yang makruh, walaupun hukumnya makruh, itu hukumnya dibenci. Dibolehkan tapi dibenci. Itu yang kita lakukan. Jadi sama kayak kita, kalau para sahabat itu, misalkan Abu Musa al-Asy'ari ketika peristiwa hijrah Nabi SAW, Nabi tinggal di rumahnya Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian ketika itu Abu Musa al-Asy'ari selalu menyediakan makanan. Suatu hari Abu Musa al-Asy'ari sama istrinya membuat makanan yang ada bawang merah maupun bawang putih. Ada campuran bawang gitu. Tapi ketika itu Nabi tidak makan. Nah, takutnya Abu Musa tanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah,
Karena Abu Musa dan istrinya itu ketika Nabi makan, selalu mereka makan sisanya. Apalagi di bekas jari-jarinya Rasulullah SAW. Dan ketika itu tidak disentuh sama sekali makanan itu. Tanyalah kepada Rasulullah, kenapa engkau tidak menyentuh sedikit pun makanan kami? Karena kami biasa mengambil makanan sisa bekas jari-jarimu. Nah, itu yang direbut sama Abu Musa sama istrinya. Sungguhnya saya di sana ada bawang putih sama bawang merah. Dan saya tidak bisa makan itu karena saya selalu berdialog dengan zat yang tidak bisa kalian lihat. Jadi untuk bau mulut ya, Rasulullah SAW tidak makan bawang, khusus Nabi. Tapi Nabi tidak mengharamkan bawang merah maupun bawang putih, tidak mengharamkan maksudnya. Tapi inilah sikap dari para sahabat sejak saat itu, setelah mendengar Nabi mengatakan itu, tidak akan masuk lagi bawang merah, bawang putih di rumah saya. Gitu katanya Abu Musa al-Asy'ari. Karena Nabi tidak suka. Dia membenci, tidak suka gitu maksudnya sini. Tidak sampai haram, tapi Nabi tidak suka. Begitu juga Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah melihat Nabi itu ngegini-giniin tangan, cari-cari. Ternyata cari adalah labu, sayur labu itu dimakan sama Nabi. Sedangkan Ibnu Abbas ini paling enggak suka makan labu, enggak pernah. Tapi ketika Nabi suka dengan itu, Nabi cari-cari labu itu dia makan sama Nabi SAW. Sejak saat itu Ibnu Abbas mengatakan, saya enggak suka sebenarnya makan labu, tapi sejak saya melihat Nabi itu suka sekali dengan makan labu, dan saya nyatakan saya suka sama labu. Nah, itulah para sahabat. Begitu juga Abu Bakar. Abu Bakar ketika peristiwa Isra Mi'raj, sedangkan orang-orang itu pada enggak anu dengan Nabi SAW, enggak percaya dengan Nabi, yang menghidupkan imannya para sahabat waktu itu adalah Abu Bakar. Abu Bakar apa mengatakan, kalau seandainya Muhammad yang menceritakan itu, maka itu benar, kata Abu Bakar. Dan kalau demi Allah, kalau seandainya tembok Ka'bah ini itu warnanya putih, kata Nabi SAW, sedangkan warna aslinya warna hitam, maka saya akan menyatakan mata saya ini salah. Yang benar adalah warna putih sesuai dengan perkataan Nabi SAW. Nah, itulah imannya Abu Bakar. Nah, ini tugas kita, yang haram apalagi yang makruh kita usahakan tinggalkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut lagi. Ini karena untuk bab selanjutnya lumayan panjang ya, terkait dengan wala yatakallamu 'alal bauli wal gha'id. Tidak berkata-kata ketika buang air besar maupun buang air kecil. Bersiul-siul atau apa gitu. Insyaallah kita lanjut hari Sabtu. Kita tutup dengan sama-sama lafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.